Perkenalkan, nama saya Jan Pratamahani dengan NIM 2624034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat memiliki dampak yang sangat besar pada korban. Dampak-dampak ini dapat bersifat fisik, psikologis, dan sosial, dan dapat berlangsung dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal dampak fisik, korban mungkin mengalami cedera dan luka yang signifikan, termasuk luka pada organ reproduksi, mulut, dan tubuh. Korban juga mengalami rasa malu dan kecemasan, gangguan tidur. Dalam hal dampak psikologis, korban mungkin mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Korban juga dapat mengalami perasaan bersalah, malu, menyalahkan diri, serta merasa terisolasi dan terputus dari orang lain. Dalam beberapa kasus, korban mungkin mengalami kondisi psikologis yang parah, seperti stres, ini stres pasca trauma atau dapat memerlukan perawatan yang jangka panjang. Dalam hal dampak sosial, korban juga mungkin mengalami kesulitan dalam berbaur dan membangun hubungan baru, serta mengalami kesulitan dalam mengelola tanggung jawab dan kewajiban. Secara keseluruhan, dampak kekerasan seksual dapat sangat serius dan memerlukan perawatan dan dukungan yang signifikan. Penting bagi korban untuk mencari bantuan dan dukungan secepatnya, dan mungkin baik melalui perawatan medis, terapi, atau dukungan sosial. Korban juga harus diberikan dukungan dan perlindungan yang memadai untuk membantu mereka pulih dan bangkit kembali dari pengalaman yang sangat trauma itu. Kalau menurut saya, kampanye inti kekerasan seksual itu adalah upaya untuk mengurangi insiden kekerasan seksual dan mendukung korban. Berikut ini saya akan memberikan beberapa langkah-langkah upaya yang dapat dilakukan bukan pendidikan juga sih, untuk kita semua begitu. Kayak kampanye kekerasan anti seksual yang harus berfokus kepada pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang isu ini. Kampanye ini harus memberikan informasi yang akurat, faktual tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, dampak, konsekuensi, memberikan informasi tentang cara melaporkan insiden kekerasan seksual dengan sumber daya dukungan yang sangat tersedia bagi korban. Setelah itu ada lagi dukungan bagi korban. Kampanye anti kekerasan seksual harus memberikan dukungan bagi korban. Ini juga dapat mencakup hubungan emosional, akses ke layanan kesehatan dan konseling, serta akses ke sumber daya hukum. Kampanye ini juga harus memberikan informasi tentang cara melaporkan insiden kekerasan seksual dan sumber daya dukungan yang tersedia bagi korban. Setelah itu ada juga tindakan hukum. Kampanye ini kampanye ini anti kekerasan seksual ini harus mendorong tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini dapat mencakup tindakan pidana, tindakan sivil, dan tindakan disiplin, tergantung pada situasinya. Kampanye ini juga harus mendorong pengaturan undang-undang dan peraturan yang melindungi korban, memberikan hukuman memadai pada pelaku. Setelah itu ada pemberdayaan korban. Kampanye ini anti kekerasan yang seksual yang berfokus pada pemberdayaan korban. Ini dapat mencakup beberapa dukungan. Mungkin kalau pandangan pribadi saya tentang kekerasan seksual itu sangat tidak bagus, karena sangat mempengaruhi terhadap kehidupan
kehidupan korban begitu. Mereka merasa tertekan, mungkin juga malu, atau bagaimana. Sekian dari saya, terima kasih.